Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syifa Mataryusda dari kelas TI 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas Business Intelligence terkait dengan otomasi eksekusi logika ETL menggunakan SQL Server Agent dan desain logika ETL kompleks menggunakan SSDT. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kita menjalankan package SSIS dengan SQL Server Agent, kemudian package tersebut dijalankan dengan MS SSDT. Oke, untuk langkah pertama yaitu menjalankan package SSIS dengan SQL Server Agent. Yang pertama ada pilih SQL Server Agent di sini. Pastikan service sudah dijalankan, lalu pilih new job untuk membuat job baru. Ada beberapa menu pada select a page. Yang pertama ada general, step, schedules, alert, notification, dan targets. Nah, pada menu general ini kita dapat memberikan nama pada bagian name untuk job baru yang akan kita buat. Sebagai contoh, menggunakan lamaran ITL Toko Barokah. Setelah mendefinisikan nama di bagian general, kemudian kita masuk ke menu steps. Di bagian step ini kita bisa membuat step baru, yaitu tinggal pilih new, kemudian step name-nya. Di sini step name-nya menggunakan run load dim barang. Karena kita akan menjalankan package SSIS untuk melakukan load pada tabel dim barang. Kemudian di sini ada type. Type itu merupakan tipe yang kita gunakan ataupun kita jalankan pada saat menjalankan job step ini. Nah, di sini menggunakan SQL Server Integration Service Package. Nah, di sini pada package source pilih file system. Pada package bagian bawah kita arahkan file mana yang akan di load. Nah, di sini karena load dim barang, jadi kita pilih file load dim barang. Open. Nah, seperti ini nanti kemudian kita oke. Langkah selanjutnya adalah kita membuat schedules. Nah, schedules ini fungsinya untuk memberikan jadwal di mana SQL Server Agent menjalankan job yang telah kita buat. Caranya tinggal kita pilih new, kemudian name-nya misal setengah 10 pagi. Schedule tab ini adalah tipe jadwal itu dijalankan. Recurring ini setiap saat atau setiap waktu, kemudian one time ini adalah satu waktu, kemudian start automatically when SQL Server Agent start ini dijalankan ketika server agent menyala. Kemudian start whenever the CPUs become idle, ketika CPU pada komputer atau laptop kita idle. Nah, maka ini akan dijalankan. Kita pilih one time. Nah, di sini kita bisa menentukan date-nya dan time-nya. Date-nya ini mau tanggal berapa, kemudian time-nya ini mau jam berapa, kita bisa menentukan di sini. Nah, pada name-nya ini setengah 10 pagi, maka kita tentukan jamnya setengah 10 pagi. Date-nya ini misal tanggal 15. Oke. Nah, seperti ini nanti kita tinggal klik OK setelah selesai. Kemudian pada bagian alerts, alerts ini berfungsi sebagai pemberitahuan atau peringatan apabila pada server SSIS terdapat malfunction. Kemudian kita pilih add untuk mendapatkan alert baru.
name-nya bisa kita sesuaikan dengan keinginan. Kemudian responnya, nah kalau misal notifi operator ini untuk memberikan respon alert kepada operator yang kita definisikan. Misal kita pilih database operator, via apa nanti alertnya akan diberikan, bisa dicentang di sini via email dan pager. Oke, seperti itu. Kemudian notification ini untuk memberikan pemberitahuan apabila job yang kita buat selesai dijalankan. Nah, bisa berupa email, kemudian when the job fails ini apakah ketika jobnya itu gagal, apakah ketika jobnya itu sukses, ataukah ketika job itu selesai. Nah, kita bisa pilih di sini. Kemudian emailnya kita arahkan kemana? Kita bisa arahkan ke operatornya yang telah kita definisikan. Di sini ada database operator. Nah, kita pilih database operator. Kemudian setelah itu klik OK setelah selesai. Kemudian target. Karena kita menggunakan local server yaitu SQL server yang ada di sini, maka kita pilih local target saja. Local server. Oke, karena saya telah membuat job sebelumnya, kurang lebih seperti itu langkah-langkahnya untuk membuat job. Untuk selanjutnya, kita coba jalankan job yang telah dibuat sebelumnya. Jobnya bernama Run ETL Toko Barokah Dewi. Ketika kita start job, apabila berhasil seperti ini, maka job telah berhasil menjalankan package yang kita load tadi. Nah, package yang kita load tadi itu adalah package tentang load dim barang. Untuk memastikan dan mengeceknya, kita bisa mengakses tabel load dim barang pada database Toko Barokah ini. Klik kanan New Query. Yang use Toko Barokah. Nah, apabila muncul data seperti ini, maka load dim barang telah berhasil dijalankan. Oke, kita coba menghapus tabel load dim barang ini. Menghapus. Oke, kita coba jalankan sekali lagi package-nya tadi. Nah, kita coba jalankan ulang untuk melihat apakah dim barang itu terisi. Nah, apabila terisi seperti ini, package SSIS berhasil dijalankan. Kemudian langkah selanjutnya ada ini. Yang kedua adalah mengisi tabel dim karyawan. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Yang pertama ada membuat job baru, yaitu new, kemudian job, lalu kita isi pada di sini bagian name-nya Run ETL Toko Barokah Dewi. Kemudian pada tab general kita bikin pada step name-nya Run Load Dim karyawan. Nah, kita pilih schedule-nya, kita tentukan, kemudian alertnya kita tentukan juga. Di sini ada alert untuk menentukan tipe-tipe alert, ada pada bagian severity, yaitu
menggunakan 001 di sini, misalnya no system information apabila sistem ada kegagalan. Di sini ada banyak sekali severity-nya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pada bagian respons, centang bagian email dan pagers. Nah, seperti langkah sebelumnya, untuk memberikan notifikasi kepada operator apabila terdapat malfunction terhadap sistem. Nah, ini notifikasinya. Bagian notifikasinya kita centang email dan page-nya untuk dikirimkan pada saat terjadi error kepada operator. Kemudian targetnya pilih local server untuk mengakses instant SMS yang ada. Lalu kita coba menghapus data pada dim karyawan, yaitu delete from dim karyawan. Di sini kosong datanya. Kemudian kita coba menjalankan job toko barokah start at job step. Nah, apabila berhasil dijalankan, maka tabel dim karyawan akan muncul seperti ini. Oke. Ada perbedaan fungsi-fungsi menu pada job properties. Yang pertama ada alert. Alert ini merupakan sebuah respon otomatis yang dijalankan berdasarkan job tertentu pada sebuah event. Alert memiliki berbagai macam tipe yang terdapat pada severity. Nah, pada severity tadi kita bisa menentukan alert apa yang akan kita gunakan. Pada notification merupakan pemberitahuan terkait apa yang terjadi pada SQL server yang akan dikirimkan pada operator. Notifikasi dapat berupa email maupun page. Kemudian target ini untuk menjalankan job pada server yang dipilih ataupun didefinisikan. Oke, langkah selanjutnya ada desain logika ETL kompleks menggunakan SSDT. Yang pertama ada buka aplikasi SSDT. Kemudian untuk membuat project baru akan muncul seperti ini. Kita pilih Integration Service Project. Nah, kita tentukan name, location, lalu setelah itu bisa klik OK. Package kosong akan dieksekusi dengan sukses. Walau saat ini package kosong dapat dieksekusi, tapi tidak terjadi apapun karena package tersebut masih belum terdapat logika ETL apapun. Nah, di sini masih belum ada logika ETL, jadi kita perlu melihat atau meload package yang sebelumnya dibuat dengan export atau import wizard. Nah, di sini tinggal pilih menu SSIS package, kita add existing package. Karena kita udah membuat sebelumnya, kita tinggal tambahkan add existing package. Pilih package SSIS yang sebelumnya dibuat. Nah, kita pilih load dim barang ya. Pilih load dim barang. Setelah itu klik OK, lalu klik 2 kali pada menu load dim barang. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik 2 kali pada data flow task 1. Maka akan dibuatkan tab sebelah tab control. Nah, di sini data flow-nya untuk menunjukkan flow data itu dari data source, yaitu barang toko barokah, menuju ke destination, yaitu dim barangnya. Nah, setelah itu kosongkan kembali atau hapus kembali tabel dim barang pada SQL Server. Lalu kita jalankan lagi dengan mengklik tombol Run segitiga berwarna hijau untuk menjalankan kembali package. Apabila terdapat centang 2 hijau seperti ini, maka package tersebut telah dieksekusi dan berhasil. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memeriksa kembali tabel dim barang apakah telah terisi atau masih kosong. Nah, kita tinggal masuk ke SSMS-nya, kemudian select bintang from dim barang. Nah, apabila ada data seperti ini, maka telah terisi datanya.
Kemudian yang selanjutnya kita melakukan import menggunakan langkah yang seperti sebelumnya. Nah, yang pertama adalah kita akan mengekspor terlebih dahulu pada tabel DBO karyawan. Nah, kita akan membutuhkan data-datanya pada tabel DBO karyawan. Klik kanan pada database, task, kemudian export data. Nah, pilih choose a data source. Data source merupakan sumber data. Di sini kita menggunakan SQL Server Native Client sebagai data source-nya. Kemudian database-nya Toko Barokah. Tujuannya mana? Tujuannya kita menggunakan flat file destination. Sebelumnya kita harus membuat data kosong atau file kosong yang berekstensikan CSV pada direktori kita masing-masing. Kemudian kita pilih data kosong tersebut dengan klik browse. Nah, kita arahkan ke data kosong tersebut. Lalu next, kita pilih yang opsi pertama, copy data from one or more table or views. Kita pilih opsi pertama dan di sini kita akan diarahkan ke source table-nya. Nah, source table ini sumber data yang mana yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan DBO karyawan. Oke, tinggal di next. Kemudian, nah ini nanti package yang akan dijalankan. Jadi kita harus menyimpan file SSIS package ini. Centang pada bagian save SSIS package, kemudian pilih pada file system. Lalu next. Selanjutnya tentukan nama dan lokasi file .dtsx disimpan. Nah, ketika kita sudah menentukan filenya disimpan di mana, lalu name-nya ini kita tentukan seperti apa, lalu klik next. Kemudian apabila notifikasi sukses, maka data berhasil diekspor. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat package SSIS untuk mengimport data file CSV. Oke, karena kita sebelumnya telah melakukan ekspor, lalu kita melakukan import. Nah, sebelum itu kita harus membuat package-nya dulu. Harus kita kenalkan dulu package SSIS ini tadi dengan cara mengimport data file CSV yang telah diekspor tadi. Kemudian kita buat package SSIS-nya. Nah, seperti ini sumber data yaitu berupa file CSV. Kemudian tujuan data diimportnya yaitu kita pilih tabel dim karyawan. Klik next, maka akan muncul validasi data berikut ini, lalu klik next lagi. Nah, pilih save SSIS package untuk menyimpan file package SSIS-nya. Seperti langkah sebelumnya, lalu kita sesuaikan nama, kemudian media penyimpanannya, kita mau simpan di mana, lalu klik next. Nah, apabila muncul sukses seperti ini, maka tabel dim karyawan berhasil diimport datanya. Oke, kita sudah membuat package-nya, lalu yang langkah selanjutnya itu kita menggunakan SSDT. Nah, yang pertama adalah pada Solution Explorer, kita pilih Add Existing Package, karena package-nya sudah kita buat. Kemudian kita load package yang sudah dibuat tadi, yaitu import dim karyawan, klik OK. Maka akan muncul sebagai berikut. Nah, kita tinggal klik OK saja pada data flow task 1, klik 2 kali, nah sehingga muncul seperti ini. Nah, di sini ada data conversion error karena mungkin tipe datanya masih belum sama.
Lalu selanjutnya adalah kita mencoba mengkosongkan tabel dim karyawan. Kita coba kosongkan, kita hapus, dan kita coba cek, pastikan data tersebut kosong. Lalu kita jalankan ulang package yang telah kita tambahkan tadi pada SSDT. Setelah berhasil, maka kita cek lagi dengan menggunakan perintah select bintang from dim karyawan. Apabila muncul datanya seperti ini, maka data berhasil diimport ke database menggunakan fitur SSDT. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.